Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala nabiyyina al-mujtaba wa ba'd. Murid-muridku, insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan pertemuan perdana kita dan ini juga mungkin pertemuan kita pertama kali. Karena pertama kali juga bertemu dengan antum semua yang dulunya antum di kelas 9 MSW dan kita belum pernah bertemu di kelas sebelumnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi langkah kita, memberkahi pertemuan kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melancarkan segala kegiatan kita di pagi hari ini. Kita akan mulai pelajaran hadis kita. Itu hadis yang pertama. Kita akan baca terlebih dahulu hadis atau teks hadis tersebut. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu hina ba'athahu ila al-Yaman innaka sata'ti qauman ahla kitab fa idza ji'tahum fad'uhum ila an yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah fa inhum ata'u laka bidzalika فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإنهم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم wattaqi da'watal mazlum fa innahu laysa bainaha wa bainallahi hijab. Muttafaqun alaih. Artinya dari sahabat Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridhoinya, beliau mengatakan bahwasannya Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepada Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu ketika beliau mengutus Muadz bin Jabal ke negeri Yaman. Beliau mengatakan innaka sata'ti qauman ahla kitab. Sungguhnya engkau akan mendatangi suatu kaum dari kalangan ahli kitab. Apabila engkau mendatangi mereka, maka dakwai mereka, ajaklah mereka sampai mereka bersaksi bahwasanya tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila mereka mentaati engkau di dalam hal tersebut, maka beritahu mereka, maksudnya ajarilah mereka kemudian bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan atas mereka salat 5 waktu dalam sehari semalam. Kemudian apabila mereka mentaati engkau di dalam hal tersebut, yaitu tentang syariat salat, maka beritahu mereka, ajarilah mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala juga mewajibkan atas mereka sedekah yang diambil dari orang-orang kaya mereka kemudian diberikan kepada kalangan fakir di antara mereka. Kemudian apabila mereka mentaati engkau di dalam hal tersebut, maka hendaknya engkau berhati-hati dari harta berharga yang mereka miliki. Wattaqi da'watal mazlum, dan takutlah engkau terhadap doa orang yang terzalimi. Karena sungguhnya tiada hijab, tiada penghalang antara doanya dan Allah Subhanahu wa taala. Muttafaqun alaihi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Murid-murid kan yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita akan perkenalan terlebih dahulu dengan perawi hadis yang pertama ini, yaitu sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau merupakan sahabat yang mulia, beliau adalah habrul ummah, beliau merupakan ulamanya umat ini, dan juga merupakan imam dari para ahli tafsir. Kunyah beliau adalah Abul Abbas, beliau bernama Abdullah, kemudian beliau juga merupakan salah seorang putra dari paman Nabi SAW. Jadi beliau ini merupakan sepupu dari Kanjeng Nabi SAW, sepupu dari baginda Rasul SAW. Lewat paman dari baginda Nabi SAW yang bernama Al-Abbas ibn Abdul Muttalib
Al-Qurasyi Al-Hashimi radhiyallahu anhuma, karena putra dan ayahnya juga merupakan sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita katakan radhiyallahu anhuma. Beliau dilahirkan 3 tahun sebelum hijrah. Ya, beliau dilahirkan 3 tahun sebelum hijrah. Kemudian kapan pindah ke kota Madinah? Pindahnya beliau bersama orang tua beliau ke kota Madinah adalah setelah Amul Fath, yaitu setelah penaklukan kota Mekah. Ya, yaitu di tahun 8 Hijriah. Kemudian di antara keistimewaan yang dimiliki oleh sahabat ini, yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, yaitu Rasul Shallallahu alaihi wasallam pernah mendoakan beliau dengan luasnya ilmu dan dengan pemahaman agama. Hal ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari ya, di dalam kitab Sahih beliau, bahwasannya Abdullah bin Abbas menceritakan sendiri tentang kisah tersebut. Beliau mengatakan dakhala Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam al-khala. Suatu ketika pernah baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam masuk ke toilet atau WC, tempat untuk buang hajat. Fawada'tu laha wadu, maka aku meletakkan untuk beliau wadu. Wadu ini beda dengan wudu. Wadu itu adalah air yang dipergunakan untuk berwudu. Adapun wudu adalah ini perbuatannya. Ya, adapun wudu ini merupakan air yang dipergunakan untuk berwudu. Kemudian baginda Rasul Shallallahu alaihi wasallam pun bertanya, "Man wadu'a hadza?" Siapa yang meletakkan air ini? Siapa yang meletakkan wudu ini? Fa ukhbir. Kemudian Rasul Shallallahu alaihi wasallam pun diberitahu bahwasanya yang meletakkan wudu tersebut adalah sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Maka Rasul Shallallahu alaihi wasallam pun mendoakan dengan doa beliau yang cukup terkenal cukup familiar di telinga kita, yaitu Allahumma faqihhu fiddin. Ya Allah, pahamkanlah ia tentang permasalahan agama. Di dalam riwayat yang lain beliau mengatakan Allahumma allimhul kitab. Ya Allah, ajarilah ia. Itu sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ajarilah ia tentang Alkitab, yaitu tentang Al-Qur'an. Dalam riwayat yang lain beliau mengatakan Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, pahamkanlah ia tentang permasalahan agama dan ajarilah ia tentang permasalahan tafsir. Kemudian dikatakan di kitab ini, ya, qala Masruq, ya, seorang tabi'in yang bernama Masruq. Masruq ini merupakan seorang tabi'in yang mulazamah atau menjadi salah satu murid dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Ya, yaitu Masruq, salah satu murid yang senantiasa mulazamah dengan ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan tentang sosok Abdullah bin Abbas. Beliau mengatakan kuntu idza ra'aitu Ibnu Abbas qultu ajmalun nas. Apabila aku melihat sosok dari sahabat Abdullah bin Abbas, maka aku katakan bahwasanya beliau adalah seorang yang paling tampan. Fa idza nataqa qultu afsahun nas. Apabila sedang berucap, sedang mengatakan, sedang berbicara, maka aku katakan ketika itu bahwasanya beliau adalah orang yang paling fasih. Fa idza tahaddatsa qultu a'lamun nas. Apabila sedang berbicara, sedang berbincang, maka aku katakan bahwasanya beliau adalah seorang yang paling paham, paling pandai. Kemudian juga di antara kekhususan dan keistimewaan yang dimiliki oleh sahabat Abdullah bin Abbas, beliau merupakan sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang termasuk menjadi rujukan sahabat lain dalam permasalahan tafsir, kemudian juga sahabat yang kompeten dan hebat dalam masalah istinbat. Ini adalah sosok sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Kemudian beliau wafat pada tahun 68 Hijriah. Beliau wafat pada tahun 68 Hijriah, maka otomatis kalau kita hitung, ya, beliau dilahirkan pada tahun 3 sebelum Hijrah, ya. Beliau wafat pada tahun 68 Hijriah, tinggal ditambahkan, berarti beliau wafat pada umur 71 tahun, ya. Radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridhai
beliau. Murid-muridku yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan bahas secara singkat tentang makna kalimat yang terkandung di dalam hadis tersebut. Ya, kalimat hina ba'athahu ilal Yaman, ketika Rasul Shallallahu alaihi wasallam mengutus sahabat Mu'adz ke negeri Yaman, maksudnya adalah Rasul Shallallahu alaihi wasallam mengutus beliau, dan hal ini terjadi pada tahun 10 Hijriah. Ya, peristiwa ini diutusnya sahabat Mu'adz ke Yaman, ya, untuk mengajarkan tentang perkara agama Islam. Ini terjadi pada tahun 10 Hijriah. Kemudian perkataan beliau, innaka sata'ti qauman ahla kitab. Yang dimaksudkan dengan ahli kitab di sini adalah setiap umat yang diturunkan atas nabi mereka sebuah kitab. Maksudnya adalah Yahudi dan Nasara. Ya, ketika disebutkan ahlu kitab, maka langsung ya bahwasanya penamaan ini adalah penamaan untuk ya Yahudi dan Nasara. Karena kita tahu bahwasanya ya diturunkan kepada nabi mereka kitab. Ya, diturunkan kepada Nabi Musa kitab Taurat, kemudian diturunkan kepada Nabi Isa kitab Injil. Kemudian poin makna fada'uhum ila an yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, ini maksudnya adalah tentang perkara yang ditekankan pertama kali dalam berdakwah. Ya, yaitu tentang mengikrarkan syahadat. Itu maksudnya mereka masuk ke dalam agama Islam, mentauhidkan Allah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam memulai tentang perkara ini? Dijelaskan juga, wa amarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam an yabda'a bisyahadatain li annahuma aslud dini wa asasu. Karena hal ini merupakan pondasi pokok ya tentang permasalahan agama ini, asasnya. Fala yasihu syai'un min furu'ihi illa bihima. Maka tidak akan sah ya sesuatu dari cabang-cabangnya kecuali dengan dua hal tersebut. Ya, ini memberikan kita korelasi tentang syarat diterimanya amal seorang hamba. Ya, ini masuk dalam konsekuensi dari dua kalimat syahadat tersebut. Kemudian perkataan beliau fa'inhum ata'ulaka bidzalika, itu maksudnya adalah mereka bersaksi, tunduk dan patuh ya terhadap perkara syahadat tadi. Mereka masuk Islam, mereka mentauhidkan Allah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syarat yang ditunjukkan oleh konsekuensi dari dua kalimat tersebut. Kemudian ucapan faradha maksudnya adalah alzama wa aujaba. Itu melazimkan, mewajibkan. Ya, sehingga timbul dalam istilah bahwasanya akan muncul dengan istilah ini adalah wajib. Wajib itu adalah dikatakan mayuthabu fa'iluhu imtithalan wa yu'aqabu tarikuhu. Orang ketika mengerjakan akan diberikan pahala, ya, kemudian ketika meninggalkan akan dihukum. Kemudian poin berikutnya, kata berikutnya adalah faradu alaihim shadaqah. Shadaqah yang dimaksudkan di sini adalah zakat. Ya, zakat yang fardu. Karena dijelaskan bahwasanya tidak ada perbedaan di dalam istilah syar'i tentang lafadz zakat dan sedekah, karena keduanya memiliki satu makna. Namun kebanyakan pemakaian ketika kita menggunakan istilah zakat, menggunakan istilah sedekah, biasanya konotasinya langsung kemana? Ya, dijelaskan bahwasanya zakat, ketika disebutkan zakat, bahwasanya konotasinya langsung zakat yang wajib. Adapun penggunaan kata sedekah, maksudnya sedekah di sini sifatnya umum. Masuk di dalamnya adalah sedekah yang sunnah. Kemudian maksud dari ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tu'khadu min aghniyaihim, ya maksudnya adalah orang kaya, ya orang kaya yang sudah mencapai nisab ya terhadap harta yang wajib dizakati. Ya, sehingga domirnya di sini aghniyaihim di sini kembali kepada ahli Yaman yang sudah masuk Islam. Ahli Yaman yang sudah mengucapkan kalimat syahadat. Ya. Kemudian faturaddu ala fuqaraihim, itu maksudnya adalah orang-orang fakir di antara mereka yang tidak memiliki harta. Ya, orang-orang yang tidak bisa mencukupi kebutuhannya. Kemudian
Fa iyyaka wa karaima. Karaim ini jamak dari karimah. Ya, maksud karimah apa? Adalah nafisah, yang berharga, harta yang berharga. Sehingga poin fa iyyaka wa karaima amwalihim ini memiliki korelasi dengan poin sebelumnya. Itu tentang harta zakat, manakah yang diambil. Gak boleh ya petugas zakat itu ngambil harta yang paling berharga yang dimiliki oleh si muzaki, yaitu orang yang berzakat. Ya, fa iyyaka wa karaima amwalihim. Maka hendaknya engkau berhati-hati untuk tidak mengambil harta berharga yang dimiliki oleh orang yang berzakat tersebut. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan wattaqi da'watal mazlum. Takutlah engkau terhadap doanya orang yang terzalimi. Ya. Dan ini juga memiliki korelasi dengan poin sebelumnya. Ya, setelah beliau mengatakan fa iyyaka wa karaima amwalihim, karena ketika seorang mengambil harta yang paling berharga ini merupakan sebuah kezaliman. Ya. Sebuah kezaliman, dan kezaliman tersebut bisa mengantarkan seorang yang terzalim untuk mendoakan keburukan terhadap orang yang melakukan perbuatan zalim tadi. Sehingga ini masuk dalam ranah doa yang akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab, karena tidak ada hijab ya antara doa yang dipanjatkan oleh orang yang terzalimi dengan Allah Subhanahu wa taala. Maksud poin ini adalah doa yang dipanjatkan oleh orang yang terzalimi ini mustajab. Bahkan dikatakan poin di sini hatta walau kanal mazlum fasiqon aw asiyan, sekalipun orang yang berdoa atau orang yang terzalimi yang berdoa tadi adalah seorang yang fasik, seorang ahli maksiat, ia akan mendapatkan kredit, mendapatkan poin bahwasanya doanya akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mungkin ini dapat kita sampaikan pada pertemuan pertama ini yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kebaikan kepada kita, memberikan keberkahan terhadap ilmu yang telah kita pelajari. Barakallahu fikum wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.